Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Rizka. Maaf mengganggu sedikit. Saya hanya ingin wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah yang ada di SDN 66 Kota Timur sebagai pemenuhan tugas tentang modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah ada waktu, Bu? Siap. Oke. Di sini Ibu hanya beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Ibu untuk menjawab sebagai wawancara hari ini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral yang ada di sekolah? Terima kasih. Selama saya memimpin di SDN 66 Kota Timur, tentunya berbagai macam permasalahan yang dihadapi, baik itu di tingkat siswa, guru itu sendiri dan peserta. Tentunya cara menghadapi masalah yang dengan mengidentifikasi sejauh mana besar permasalahan. Tentunya dalam mengidentifikasi masalah di sini saya lebih memprioritaskan mana yang menjadi prioritas artinya, yang menjadi rujukan moral yang saya ambil itu yaitu tentang nilai-nilai yang dianggap lebih baik dan bermanfaat untuk kepentingan tentunya kepentingan sekolah tersebut. Yang berikut, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Tentunya kalau kasus saya diperhadapkan dengan dua kasus yang sama-sama merujuk pada nilai-nilai kebenaran, tentunya saya lebih memilih mana masalah yang diprioritaskan, mana bisa jadi waktunya walaupun bukan bersamaan tapi kedua-duanya itu tetap akan diambil karena merujuk pada seberapa besar kepentingan yang dimanfaatkan oleh sekolah itu sendiri. Lalu berikut tentu dalam pengambilan keputusan akan ada solusi-solusi yang mendidik. Berikut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama tentunya saya mengidentifikasi dulu titik permasalahannya, lalu berikut saya analisis sejauh mana besar kemungkinan jika permasalahan itu tidak akan terselesaikan dan sejauh mana dampak negatifnya jika permasalahan itu tidak segera diselesaikan. Jadi yang pertama itu saya mengidentifikasi dulu, lalu berikut saya menganalisisnya, lalu mencarikan solusi tentunya dengan cara musyawarah bersama dengan seluruh stakeholder yang ada kepentingan di sana. Yang berikut, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu efektifkan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam pengambilan keputusan saya lebih mempertimbangkan tentang kebutuhan sekolah itu yang pertama. Lalu berikut segala keputusan itu akan saya ambil melalui keputusan bersama yang melalui rapat kelompok. Untuk hal ini, untuk segala keputusan itu diambil secara musyawarah. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini merupakan satu permasalahan saat saya harus mengambil satu keputusan, dan ini akan berbenturan dengan namanya hati. Di satu sisi saya harus menegakkan kebenaran, tapi di satu sisi saya juga harus mengedepankan nilai sosial dalam pengambilan keputusan. Contoh kasus, saya harus mengambil keputusan kepada salah seorang guru yang berbenturan sebenarnya dengan aturan, tetapi karena ada nilai-nilai kemanusiaan, rasa kasih sayang ketika saya melaksanakan satu keputusan itu akan berbenturan dengan masalah yang kalau yang dihadapi, maka itu merupakan dilema saya, dilema kebaikan dan kasih sayang dalam hidup. Yang berikut, Ibu El, apakah
Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tentunya dalam pengambilan keputusan saya punya program, ada yang namanya jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Jangka pendek itu yang memang benar-benar keputusan itu harus saya ambil sekarang. Itu bisa bisa melibatkan semua guru dan saya beri teguran langsung kepada guru yang bersangkutan. Namun dalam jangka pendeknya dalam tanda kutip bahwa keputusan yang saya ambil itu mau tidak suka harus dilaksanakan karena ini menyangkut layak kepentingan apalagi kepentingan untuk anak-anak sekali itu yang saya lakukan. Berikut Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan saya harus bisa jadi menindaklanjutinya dengan cara saya istilahnya memvisik. Walaupun tubuh itu harus ada pendekatan seperti itu, karena bisa hal yang tidak mungkin dia melakukan hal itu, apalagi terus menerus tanpa alasan yang jelas. Apalagi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi itu yang sama sekali tidak bisa dimungkiri bahwa sebagai makhluk sosial itu kebutuhan ekonomi yang paling utama. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Ibu sebagai Ibu pada saat pengambilan keputusan tersebut? Ya, tentunya keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, bukan keputusan saya sebagai pimpinan, tetapi artinya segala keputusan yang dikeluarkan itu bersifat menyeluruh, baik untuk salah seorang guru yang melakukan hal yang itu perlu diikuti, tetapi secara umum itu berlaku untuk semua agar tidak akan terjadi hal yang seperti itu di guru-guru yang lain. Dan itu sifatnya wajib. Iya. Oke, Ibu, terima kasih untuk jawabannya hari ini dan wawancara sebagai pemahaman penilaian etika di dan yang maaf. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.